pagi Ibu Guru, perkenalkan nama saya Alexandra Flores, biasa dipanggil Alexa. Saya dari kelas SK 1. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan tentang materi kimia hijau yang diberikan oleh Ibu Guru. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke slide berikutnya. Poin-poin pertanyaan yang akan saya jawab, yang pertama, penjelasan mengenai kimia hijau. Yang kedua, jelaskan proses kimia hijau yang terjadi di sekitar lingkunganmu yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Pilih salah satu. Yang ketiga, tindakan atau solusi yang kamu sarankan untuk mendukung penerapan kimia hijau berkaitan dengan masalah pada poin nomor 2. Pada pertanyaan nomor 1, kita harus mengetahui dulu apa itu kimia hijau. Kimia hijau atau green chemistry merupakan bidang kimia yang berfokus pada pencegahan polusi. Pada awal 1990-an, green chemistry mulai dikenal secara global setelah Badan EPA mengeluarkan Pollution Prevention Act yang merupakan kebijakan nasional untuk mencegah atau mengurangi polusi. Green chemistry merupakan pendekatan untuk mengatasi masalah lingkungan, baik itu dari segi bahan kimia yang dihasilkan, proses ataupun tahap reaksi yang digunakan. Konsep ini menegaskan tentang suatu metode yang didasarkan pada pengurangan, penggunaan, dan pembuatan bahan kimia berbahaya, baik itu dari sisi perancangan maupun proses. Bahaya bahan kimia yang dimaksudkan dalam konsep green chemistry ini meliputi berbagai ancaman terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, termasuk toksisitas, bahaya fisik, perubahan iklim global, dan penipisan sumber daya alam. Jadi, pada pertanyaan nomor 1, jawabannya, kimia hijau adalah cabang ilmu kimia yang menganjurkan desain produk dan proses kimia untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan senyawa-senyawa berbahaya. Pertanyaan nomor 2. Proses kimia yang tidak sesuai dengan prinsip kimia. Jawabannya, zat-zat kimia yang tanpa kendali. Penggunaan tersebut menyebabkan tubuh manusia terkontaminasi oleh sejumlah besar zat kimia sintesis, hasil industrialisasi, banyak diantaranya telah diketahui bersifat racun dan penyebab kanker. Zat-zat tersebut masuk ke tubuh manusia melalui produk yang tidak disebutkan, sebagai komponen penyusun atau ingredients pada produk-produk makanan atau aditif makanan yang juga terkontaminasi zat kimia, udara, air, dan debu, bahkan janin yang tumbuh di perut ibu juga sudah terpapar langsung oleh zat kimia melalui makanan dan obat-obat yang dikonsumsi oleh ibu. Pada akhirnya, banyak zat kimia yang masuk ke rantai makanan dan tersirkulasi ke seluruh dunia. Pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 3. Tindakan atau solusi yang berkaitan dengan soal nomor 2. Jadi, tindakan atau solusi yang berkaitan dengan soal nomor 2, yaitu kita menggunakan prinsip kimia nomor 8, yaitu menggunakan pelarut yang aman. Penggunaan bahan kimia seperti pelarut, ekstraktan, atau bahan kimia tambahan yang lain harus dihindari penggunaannya. Apabila terpaksa harus digunakan, maka harus seminimal mungkin. Penggunaan pelarut memang sangat penting dalam proses sintesis. Misalkan pada proses reaksi, rekristalisasi, sebagai fase gerak pada kromatografi dan lain-lain. Penggunaan yang berlebihan akan mengakibatkan polusi yang akan mencemari lingkungan.